Apa ya? Ya sementara yang kita tahu mereka adalah kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang visioner ya Pak ya, menciptakan Iya. gitu kan Iya. yang tadi Betul. beli Iya. bilang kan banyak dari ya hal-hal tercipta kan dari mereka. Dari mereka, betul. Iya. Apa gitu yang menggerakkan orang untuk sentimen terhadap Yahudi gitu. Ini bukan tentang membela, sekali lagi ya, kita bukan membela Yahudi, bukan membela Palestina. Kita hanya mengajukan pertanyaan supaya kita bisa berpikir kritis dan mengetahui itu. Apa sih yang menjadi dasar saya melakukan sesuatu gitu. Iya. Untuk Bukan mengurai hanya itu, Pak, ya. sekedar kita ikut-ikutan. Iya, aja iya, ya. iya. Oh, Ikut-ikutan boykot. Ya ikut-ikutan. Tadinya yang jajan ini jadi nggak Iya. jajan. Padahal kita nggak tahu latar belakangnya. Ikut boykot hanya karena benci Yahudi. Ya. Coba kalau ibu-ibu. Ikut boykot sebagian besar karena benci Yahudi. Ya, udah pasti. Padahal nggak, maksudnya mungkin juga nggak tahu juga Yahudi itu maksudnya bangsa yang bagaimana kan nggak, sebagian nggak Baca tahu, sejarah Pak. aja enggak kan? Enggak. Iya. Nah, kalau yang rame di ibu-ibu itu gini, Pak. Jadi ada seorang bapak yang punya anak 2. Aha. Nah, sebelum meninggal lupa menuliskan wasiat, Pak. Aha. Tanahnya untuk siapa? Itu gimana, Pak? Itu jadi perang ya. Terus akhirnya perang katanya Nah, anaknya. Tapi yang jadi masalah juga bapaknya ini bukan diwariskan dari orang sebelumnya. Klaim. Oh. Misalnya nih saya nih. Kelompok Kawruh Jiwa SJ misalnya. Karena ada yang kemarin kirim surat mengatakan saya itu ketua Kawruh Jiwa SJ. Yayasan kali ada ketuanya. Kadang-kadang saya alergi dengan kata-kata tua. Beda lah. Beda lagi. Nah itu misalnya saya ketua kelompok Kawruh Jiwa SJ. Banyak kan anggota komunitasnya. Suatu malam saya bermeditasi. Kemudian saya mendengar suara Tuhan. Hei Agung, aku berikan tanah seluas Kabupaten Banten. Oh, iya. Itu hakmu dan komunitasmu. Gede itu, Pak. Gede. Suaranya, Bikin Padepokan. suaranya gimana tadi, Pak? Coba bilang tadi, Pak. Sabdanya gimana tadi, Pak? Hei Agung. Kung. Ada gemahnya. Oh ya karena di gunung kan. Karena di gunung. Ketemunya dengan Tuhan di gunung. Meditasinya ketemu dengan Tuhan. Tuhan memberikan janji, Agung, hei Agung, aku berikan tanah untukmu dan pengikutmu. Ada di tanah Banten. Wah, dari ujung kulon ke ujung wetan, Banten itu. Begitu saya membuka mata, saya ngomong dong sama teman-teman di komunitas kan. Jangan takut. Iya. Wah, Kita udah nanti punya kita sudah punya lahan. Lo kan beli swas, Evi, Pak Ben kan tanya kan sama saya, siapa yang ngasih Pak Agung? Kan gitu kan? Iya, Pak. Kalau saya bilang, ini sudah janji Tuhan. Iya. Karena Tuhan datang dalam meditasi saya. Iya. Nah kalau kita lihat dari sini, terlepas dari keyakinan ya, itu kita tidak akan menggugat itu. Tetapi kalau kita lihat dari sini, klaim. Iya, itu klaim sepihak. Iya. Kecuali kalau saya dikasih tanah di satu pulau yang masih belum, masih kosong. Iya. Ya saya tentu nggak akan mau ke sana. Nggak ada sertifikatnya, Pak. Kalau saya nggak mau, Pak. Nggak ada sertifikat. Iya. Kalau sudah ada penduduknya kan enak. Iya. Tinggal nempatin rumah. Ini aku loh, ini gitu-gitu. Iya. Minimal mau jajan ada yang buka warung. Warungnya masih Kalau ada pulaunya gitu. kosong bingung, Pak. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kita, klaim yang dari Tuhan ini itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Nggak bisa, Pak. Iya. Nah, Klaim sendiri kan, klaim pribadi. ya, apalagi kalau kemudian tanah yang akan saya tempati itu sudah ada penduduknya. Iya. Nah, Masuk Tuhan mau ngadu domba? Tuhan nyuruh saya pindah ke tempat yang masih ada penduduknya itu gimana coba? Kalau kita terapkan tadi ini, klaim tadi itu Robby Martin nih pertama yang Nggak, protes. kita utus Robby Martin aja. Oh, iya. Ada nggak tanahnya? Iya. Robby Martin duluan protes dia. Iya. Nah, kayak tadi kan,
kita bisa mempertanyakan kembali. Kan ini kan karena itu ada klaim kan. Iya. Kita mempertanyakan kembali, boleh dong. Iya. Kita mempertanyakan kembali kitab suci, boleh dong. Kalau ada yang mau jawab ya silahkan kan. Sehingga kita tahu bahwa ada basic-basicnya yang bisa kita pertanggungjawabkan. Apa buktinya kalau Nabi Ibrahim dijanjikan tanah oleh Tuhan? Iya. Ada nggak surat wasiatnya? Gitu? Nah, kalau zaman sekarang harus ke notaris dulu. Nah, nah sekarang kalau memang itu hanya tertulis di kitab, itu klaim sepihak. Iya. Iya. Ya, harus cari tahu dulu yang nulis kitab itu siapa. Betul. gitu kan. Kemudian ada saksi nggak? Iya. Nah, Siapa saksinya ketika ada orang yang memberikan janji tanah? Ada saksinya nggak? Pasti nggak ada saksi dong orang itu. Iya. Percakapan personal antara Tuhan dan Ibrahim. iya. Ini bukan tentang gugat-menggugat ya. Iya. Tapi kita mencoba untuk berpikir, mempertanyakan kembali ada nggak dasar-dasar reasonnya Iya. ketika klaim tanah itu bisa dijadikan bukti bahwa itu memang hak gitu. Nah kalau yang dijadikan dasar bukti itu hanya kitab suci yang merupakan klaim, oh ini akan terjadi perang nggak berkesudahan Iya, iya, iya. karena menganggap perintah Tuhan itu benar. Iya. Ini soal keyakinan, Pak. Soal keyakinan Iya. kan sekarang pertanyaannya kan Keyakinan. dari mana kita bisa meyakini kalau perintah itu memang dari Tuhan? Bisa nggak kalau ternyata perintah itu bukan dari Tuhan? Dari suara yang pengen mengacaukan kehidupan dunia, misal. Iya. Misal, bisa nggak? Bisa jadi, Untuk Pak. merebutkan tadi tanah yang sudah Iya, hidup. iya. Bisa nggak? Itu kan, bisa nggak? Kalau ternyata janji itu bukan dari Tuhan. No, kalau Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang maha kasih, maha cinta, tentu ya nggak akan menimbulkan keributan dong harusnya gitu kan. Tetapi kok malah memberikan jaminan tanah atau janji tanah di mana tanah itu sudah ada penduduknya dan harus terjadi perselisihan. Atau barangkali pemaknaan tentang tanah itu bukan wilayah, Pak, ya. Apa Pak Ben? Apa itu misal? Ya mungkin kalau kita maknai dengan kata yang tidak menimbulkan keributan, mungkin barangkali perlu kita cari lagi tuh maknanya apa. Pemaknaan ulang dari kitab suci. Bukan itu tadi yang Pemaknaan kan kalau kata, tadi disebutkan pemaknaan atas kata, nama ya. dengan bentuk tanah kan, Hmm. yang artinya geografis atau barangkali ini ada arti filosofis ya. Nah, itu menarik juga sih. Menarik juga artinya kalau dipahami tanah itu bukan letak geografis, urusan selesai. Iya. Ya, Damai. bisa, Iya kan? bisa filosofis. Nggak akan terjadi pertengkaran kan? iya. Karena nggak ada keributan kan? Ya sekarang kan yang terjadi keributan kan karena klaim kan? Jadi Awal mulanya loh ini kan, awal mulanya karena menurut ceritanya kan karena Ibrahim dijanjikan oleh Tuhan tanah yang disebut sebagai tanah Kanaan. Nah, yang bisa kita pertanyakan kembali adalah bagaimana kita yakin kalau itu adalah sesuatu yang benar. Nah, kalau jawabannya itu kan kitab suci, kitab suci, ya. sudah pasti benar. Case close. saya membayangkan zaman dulu itu kan tanah masih kosong, banyak yang kosong ya Pak. Ya kenapa nggak milih tanah yang kosong? Di pegunungan yang belum ada orangnya Loh, gitu kan nggak ada. Iya, nggak usah zaman dulu sekarang Pak Ben. Sekarang saja. Masih ada ya. Ke Arab aja deh. Ya walaupun itu punyanya negara Arab ya, tetapi kan masih banyak padang-padang tandus yang Yang nggak ini ya. iya, Ya nggak ada penghuninya. iya. Yang masih terabaikan. Iya. Dan kalau kita mendengar salah satu orang yang bercerita tentang sejarah bahwa dulu bangsa Yahudi diberikan satu tanah yang belum berpenghuninya, masih kosong. Nggak maunya ya di tanah Kanaan. Artinya kan ini ada satu gerakan yang memang basisnya adalah agama. Kan? Iya. Nah kalau enggak, diberikan satu negara yang belum ada negaranya, masih kosong, ya maulah. Orang itu juga luas juga. Ya kenapa mesti di tanah yang
tadi Iya. disebutkan. Ya, dan masalahnya kalau itu klaim bahwa Tuhan menjanjikan tanah kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kita meyakini bahwa itu benar? Jangan jawabannya kembali ke kitab suci ya. Itu jadi muter-muter itu jadi logical fallacy. Iya. Nah, bagaimana kita yakin itu benar? Dan kalaupun kemudian ada orang yang yakin itu benar, yang menjadi saksi siapa? Pasti jawabannya nggak perlu saksi lah. Ya, dari kitab suci. Tuhan bicara sama Nabi kan nggak perlu kitab suci, nggak perlu saksi. perlu gitu. saksi. Nah, siapa yang jadi saksi? Ya orang yang meyakini itu, Pak. Dan mengapa Nabi Ibrahim itu nggak nulis surat wasiat? Nah, itu Iya. Pak permasalahannya, Pak. Permasalahannya. Sehingga tahu kan ini untuk siapa gitu kan. Jadi kan nggak berantem gini. Iya, makanya. Nah, ini kan urusannya kan jadi panjang. Jadi panjang karena kemudian akan ada paham, kayak tadi sentimen bangsa tadi, yang ingin melenyapkan Yahudi dari muka bumi. Bahkan menghilangkan peta Israel dari peta dunia. Ya kalau berbicara masalah warisan, yang berhak menerima warisan adalah keluarga, family yang masih ada ikatan darah kan Pak. Ya. Artinya berarti sebetulnya Nabi Ibrahim sendiri kan banyak putra-putranya. Iya, tapi kan asal muasalnya tadi kan bukan miliknya dia, Pak Ben. Beda kalau misalnya memang asalnya memang dia yang punya, dia yang beli atas nama dia. Tapi ini kan dia mengklaim atas dasar Mengklaim terima perintah. janji, iya. Ya. Nah, ini yang nonton pasti akan ada yang komen orang-orang goblok nggak tahu sejarah sedang ngobrol gitu kan. Kayak kemarin kan kita bicara tentang Tuhan tidak ada, itu kan ada orang-orang goblok tidak tahu Tuhan membicarakan Tuhan gitu Iya, kan. iya. Ini pasti ada yang komen orang-orang goblok nggak tahu sejarah. Iya. Loh kan kita nggak bicara sejarah. Iya. Kita membicarakan satu pola pikir. Iya. Kita mempertanyakan kembali karena itu adalah analisis kritis gitu. Yes. Kalau memang sekali lagi Ibrahim itu dijanjikan oleh Tuhan tanah, dari mana kita bisa tahu kalau itu benar? Iya. Ya kalau Ibrahim sekali lagi ya kalau Nabi Ibrahim itu ketemu Tuhan. Kalau enggak, Kalau enggak, dan siapa saksinya? nah kalau kemudian kita sudah sering membicarakan Tuhan itu bisa digunakan sebagai sosok otoritas. Iya. Nah bagaimana kalau saya nih ternyata aku pengen nih tanah Banten. Iya. Kemudian saya menggunakan sosok otoritas. Saya kembali ke komunitas Kauruh Jiwa SJ. Wah, itu banyak sih namanya. Saya Bener. gunakan otoritas Tuhan. Iya. Aku sudah mendapat perintah dari Tuhan, kita pindah ke Banten. Masuk tuh, Pak. Masuk kan? masuk. Karena ada otoritas Iya, kan? iya. Iya. Karena nggak ada yang bisa membuktikan kalau saya diberikan janji oleh Tuhan, kapan, buktinya apa, suratnya mana misalnya. Dan apa kriteria kalau itu benar? Loh, boleh dong kita mempertanyakan kitab suci kan boleh dong. Iya. Boleh, boleh. Siapa tahu ada yang jawab. Kalau ada yang bisa jawab silahkan. Tapi kalau jawabannya kitab suci pasti benar, wah itu udah Tamat. logical fallacy, tamat. Klaim sepihak lagi. Iya. Dan bisa juga kan, misal ini salah satu dari komunitas tadi mempertanyakan kan aku bisa aja mengatakan, udah kamu nggak usah banyak omong, yang penting yakin. Kan? Loh iya, kan iman begitu kan. Ya, Iban Iya. gitu tuh. Beli swasta tanya misalnya, Pak Agung, bener nih kita mau ke Banten, nggak usah banyak tanya, yakin aja, gitu kan. Kalau kamu banyak tanya, murtad kamu, Wah, ya berat itu. gitu kan. Berat, Pak. Otomatis takut dia, daripada nggak dapat tanah. Iya. Aduh, aku Lumayan, Pak Ben. Sepetak juga, Pak Ben. tenggorokanku jadi kering. Makanya kan itu yang kalau kita melihat perseteruan ini tidak akan pernah selesai. Selesai. Karena klaim yang tidak bisa dibuktikan, Iya. masing-masing klaim berhak dan sama-sama menggunakan klaim Tuhan. Apalagi kemudian kalau ada sentimen tadi, Iya. Iya. sentimen untuk melenyapkan satu bangsa. Ini kan sudah repot. Nah makanya kemudian kalau ada yang kemarin video kita yang tidak ada Tuhan, Tidak ada Tuhan. ya itu mungkin bisa jadi solusi. Iya. Iya.
Apa coba solusinya? Gitu tuh. Ya Tuhan tidak ada itu. Jadi nggak ada klaim. Aduh, tapi kita bisa, saya tadi terus terpikir, iya ya, seandainya posisi kita dibalik, seandainya saat kita diposisikan, ini dalam tanda kutip saya sebagai orang yang beriman meyakini adanya Tuhan, mengatakan begini, jika Tuhan membalikkan fungsi kamu, posisi kamu sebagai seorang Yahudi, kira-kira reaksi kita seperti apa? Bila kita diposisikan sebagai orang Yahudi, gitu. Dan mendapat musuhan sebegitu serangan sebegitu banyak. Kira-kira secara psikologis apa yang kita? Orang itu pasti saya nggak mau. Nggak mau, iya. Iya kan, gitu kan? Makanya kita bersyukurlah kita menjadi orang Jawa, orang Nusantara, orang Indonesia yang damai-damai aja. Mudah-mudahan Indonesia tetap damai lah ke depan. Kayaknya kita nggak kuat Pak Ben Iya. kalau di musik Dan ini orang Yahudi. artinya kan kita bisa belajar kan, kalau di Indonesia sekarang ini kita masih menggunakan sentimen agama, sentimen klaim Iya. atas firman Tuhan, ya kita akan mengalami masalah yang sama. Iya. Karena yang satu akan mengakui klaim, misalnya ada satu keyakinan yang tumbuh besar, misalnya di Sumatera, gitu. Iya. Itu terlepas dari Islam, terlepas dari Kristen, terlepas dari ada satu keyakinan. Kemudian mereka klaim punya Tuhan, dan Tuhannya berkata, kalian akan makmur kalau mendirikan negara baru di Sumatera. Nah, Loh, kalau klaim itu dipercaya, itu perintah Tuhan mereka loh. iya, iya. Mereka akan berjuang mati-matian kan Iya. untuk membuat Sumatera merdeka. Iya. Bagaimana kemudian kalau di Jawa juga gitu? Para anak turun Majapahit, Bangkitlah. bangkitlah. Kalian tidak akan makmur kalau berada di dalam negara Indonesia. Iya. Kalian akan makmur kalau mendirikan negara Majapahit baru. Wah, kalau itu diyakini perintah Tuhan, klaim lagi, Rame terus. rame terus kan. Belum yang dari Makassar, Kalimantan, Iya. Papua. Iya, repot lagi. Iya. Nanti teman ngopi nggak ada kiriman kopi dari Aceh, Lampung. Iya, 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 iya. Nah itu klaim kan. Ya makanya kan kemarin sebelum video ini kita bicara tentang Tuhan tidak ada. Mungkin itu bisa kita pikirkan menjadi salah satu solusi sehingga kita tidak mengklaim atas otoritas. Yes. Perlu sikap yang berhati-hati. Iya. Ya kayak tadi lah, ini kan masalah negara masih besar kan. Iya. Masalah kecil aja deh. Pak Ben ternyata berjuang mati-matian karena semalam mendapat perintah Tuhan. Perintahnya. Nah perintahnya, hei Bendot. Ya kan gitu kan perintahnya kan. Tuhan itu kan harus berwibawa kalau ngomong kan. Harus ada gemanya. Oh iya, hai Bendot. Dot. Kan nggak mungkin kan. Bayangannya kan kalau suara Tuhan itu terus ceprek, Bendot. Nggak mungkin. Nggak kena, harus berwibawa besar gitu kan. Hei Bendot, wah caranya benar ya. Kamu akan menjadi orang bahagia, Iya. kaya raya, dengan beberapa syarat. Iya, syaratnya Pak. Syarat pertama, mulai sekarang istrimu harus 5. Wah, iya kan? Kalau itu aja lah syarat satu itu aja deh. Kalau itu diyakini betul sama Pak Ben, klaim, maka kan begitu buka mata, dia akan berusaha cari 5 istri ya. Lah, istri pertamanya kan bisa komplain kan. Bojoku, kenapa kamu pengen punya istri lagi? Oh, ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Dan dia kadang-kadang lupa Pak, potensinya dari sisi ini dia nggak introspeksi diri. Powernya masih full apa enggak? Itu klaim pribadi. Makanya kalau klaim-klaim kayak gini, klaim yang tidak bisa dibuktikan, klaim kebenaran sepihak, klaim subjektif, Iya. Susah. masih diyakini, terjadi perang nggak akan pernah selesai. Iya. Dan Karena- kita juga nggak maju-maju jadi. Iya. Nggak masih maju, iya, nggak masih Pernah aja maju. di situ. Dan ini kita menjelang nanti ada di hajatan besar di negara kita ini perlu kita waspadai juga Pak ya.
barangkali trik-trik itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Iya, bukan barangkali lagi Pak Ben. Sudah Sudah mulai. jelas. Sudah jelas. Perlu kita waspadai. Karena kan ini untuk mengukur kekuatan kan. Ya. Nih, riskan juga saat ini Iya. waktu yang riskan, Pak. Betul. Jadi kalau kita kembali lagi boykot produk tadi, kita tidak mendukung boykot dan tidak, Iya. tapi mari kita bertanya lagi, efektif nggak? Seberapa efektif? Seberapa efektif? Atau jangan-jangan tadi ada bentuk boykot yang lebih powerful? Iya. Ya tadi kan, boykot haji, kita neken Arab supaya Arab bersuara. Nah itu kan lebih Iya. powerful kan? Iya. Itu kemudian klaim. Apakah klaim sepihak, klaim subjektif, saya berhubungan dengan Tuhan, kemudian Tuhan menjanjikan kepada saya tanah, itu bisa menjadi klaim yang sah? Atau klaim sepihak. Iya. Itu kan patut kita pertanyakan kan? Iya. Bisa kita pertanyakan, ada nggak jawabannya? Kalau jawabannya tadi, wah itu kitab suci nggak boleh dipertanyakan. Kalau kamu banyak tanya berarti pikiranmu banyak setan. Oh ya sudah. Ya sudah. Nggak kelar-kelar. Ya selamat berperang saja. Selamat rebutan aja. Iya. Kalau kita nggak mau menyelesaikan akar masalah tentang otoritas ini. Betul. Ya. Jadi kita ngopi dulu. Iya, jadi Ngopi-ngopi kita dulu, seruput kopi teman-teman. dulu ya. Ngopi Kayaknya dulu. Pak Ben udah Udah mulai mulai tenggorokan. Iya. Tenggorokan saya dan kering. kepalanya udah mulai mumet. Jadi kita seruput Mari kita kopi dulu. Oke. Ya, Pak Ben.